Ya. Jadi saya mencoba menggarisbawahi beberapa konsep pokoknya Burju. Mbak Yana mungkin lebih baik interaktif. Jadi mungkin sekitar 1/4 jam saya akan melimparkan pertanyaan, nanti diatur oleh Mbak Apriana ya. Baik Romo, baik Romo. Ya. Jadi tidak seluruhnya sampai 1 jam atau mungkin sekitar setiap kali akan pause untuk tanya jawab. Baik Romo, iya. Jadi ini disebut gagasannya Bourdieu ini disebut strukturalisme genetik karena apa? Analisis struktur objektif tidak bisa dipisahkan dari analisis asal-usul struktur mental individu. Jadi mudahnya begini, saya sering banyak menghadapi kalau membimbing mahasiswa S2, S3, kalau ada dosen penguji, lebih kalau dari ini selalu akan bertanya, habitusnya Bourdieu ini nanti masuk pada unit individu atau unit sosial. Ini pertanyaan sebetulnya pertanyaan bahwa tidak tahu apa itu habis gitu loh. Nah, kasihan mahasiswanya karena harus suruh memilih lalu harus pilih. Yang dimaksud strukturalisme genetik ini habitus seseorang itu adalah hasil interaksi dari lingkungannya, dari struktur sosialnya, tetapi sekaligus nanti akan mempengaruhi lingkungannya. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Bourdieu ini disebut strukturalisme genetik, tapi sebetulnya putus dari strukturalisme, karena dia putus dari ekonomismenya Marx, ya, dan kelas bagi dia bukan hanya ditentukan oleh ekonomi, oleh kapital ekonomi, tapi juga oleh kapital budaya. Maka kelas tidak hanya dipahami sebagai bentuk kesadaran saja. Ya. Nah, ini yang konsep-konsepnya penting, dan dikatakan bahwa konsep habitus itu sudah sejak Aristoteles ada, ya, dan ada pemikir-pemikir lain yang sudah. Tapi yang menarik pada Bourdieu itu, habitus itu mengatasi dikotomi antara individu masyarakat, antara agensi struktur sosial, kebebasan dan determinisme. Apa maksudnya mengatasi dikotomi individu masyarakat? Karena habitus itu juga hasil internalisasi dari lingkungannya, dari struktur sosialnya. Tetapi sekaligus itu juga mempengaruhi lingkungannya dan berpartisipasi di dalam masyarakatnya. Ya, habitus nanti jangan hanya dipahami sebagai habit. Habit itu hanya salah satu cara untuk mendapatkan habitus. Nanti akan saya detailkan mengapa tidak bisa hanya diterjemahkan habit, karena ada 3 dimensinya yang tidak tercantum di dalam istilah habit itu. Ya. Lalu mengatasi agensi dan struktur sosial karena apa? Karena di sini sekaligus kalau orang mengatakan kalau struktur sosial itu kan seperti determinisme gitu, seperti ditentukan oleh lingkungannya. Yang menarik waktu saya memberikan ini pernah sudah berapa tahun yang lalu memberikan ke dosen-dosen psikologi UI, ada yang bertanya, nah, nanti habitus itu apa bedanya dengan behaviorisme yang sekedar conditioning lingkungan? Tidak. Kalau habitus itu tidak hanya sekedar hasil dari conditioning lingkungan, tetapi habitus itu dikaitkan juga dengan tradisi kelas sosial. Ya, itu bedanya dengan behaviorisme nanti. Ya. Lalu kebebasan dan determinisme, mengatasi kebebasan dan determinisme karena apa? Saya menganalogikan habitus itu seperti orang belajar piano. Pada awalnya guru les piano itu akan melatih supaya yang diajar itu setiap 10 menit atau 15 menit pertama itu hanya belajar do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Dan begitu itu setiap kali mulai les begitu itu sampai 3 bulan. Setelah itu tanpa melihat tut pun lalu enak, dan diberi partisi pun bisa improvisasi sampai itu. Itu yang artinya mengapa
Habitus seperti itu, tidak lagi hanya deterministik, tetapi juga di situ ada kebebasan. Maka kalau dalam keluarga mempunyai anak 4, ada 3 yang gagal, tapi ada 1 yang berhasil, itu menunjukkan bahwa tidak deterministik. Ya, artinya ada 1 variabel atau yang lain yang mengubah sehingga ada suatu kreativitas juga di sana, bukan deterministik. Itu konsepnya. Nanti akan saya detailkan lagi tentang konsep habitus ini. Dan yang menarik juga adalah dia mengatakan bahwa ini warisan dari Marx tentu saja, bahwa ternyata dalam hidup ini kita tidak bisa tidak itu bersaing, ya, saling mendominasi atau didominasi. Tetapi apakah kita mendominasi itu tergantung dari kepemilikan kapital. Ya, kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, kapital simbolik. Tetapi Bourdieu juga mengatakan akumulasi atau kepemilikan kapital tidak menjamin bisa mendominasi. Karena masih ditentukan juga strategi penempatan kapital. Ya, jadi strategi penempatan kapital juga menentukan. Ya, maka kalau ada orang yang sering mengeluh, wah kalau saya itu kalau usul sesuatu nggak pernah dianggap, nggak pernah diterima. Dia sebetulnya sedang menceritakan aibnya sendiri. Artinya apa? Kamu punya kapital apa usul-usul gitu loh. Istilahnya begitu loh kalau dari bahasanya Bourdieu itu. Jadi ini menjadi penting. Maka nanti kita akan melihat mengapa strategi penempatan kapital bisa menjadi sangat menentukan. Karena bisa saja orang yang kapital budayanya misalnya lulus S1 IP-nya cuma 3, tapi cepat dapat pekerjaan, sedangkan yang lulus IP-nya 3,9 nggak cepat dapat pekerjaan. Bisa saja yang kapital yang IP-nya 3 itu, artinya kapital budayanya 3 itu, mempunyai kapital sosial, punya jaringan, punya kenalan, punya koneksi, sehingga mudah diterima. Jadi tergantung nanti sungguh-sungguh strategi penempatan kapitalnya. Yang tinggi kapital ekonominya tidak menjamin dia akan berhasil juga. Jadi di sini akan tergantung arena. Jadi kita hidup di dalam berbagai arena. Ya, ada di arena pendidikan, ada di kalau kita di hidup kita itu hidup dalam berbagai lapisan arena. Ya, kalau di kantor itu tergantung kantor apa. Di situ biasanya kapital budaya yang akan menentukan, kompetensi teknis yang akan menentukan. Tapi juga bisa juga kompetensi kapital sosial, koneksi, jaringan itu juga akan menentukan. Jadi bagaimana kita keberhasilan kita di dalam bersaing atau dalam dominasi atau tidak itu kemampuan kita membaca arena. Di arena ini kapital apa yang dipertaruhkan, ya. Itulah maka arena ini kita bisa arena pendidikan, di masyarakat kita mungkin kapital ekonomi menjadi penting, ya. Kalau kita punya uang lalu dihargai, karena kalau ada kegiatan-kegiatan kita menjadi donatur bisa berpengaruh. Tapi bisa juga kapital sosial karena punya jaringan. Bisa juga kapital simbolik, ya. Kiai, pastor, pendeta itu adalah kapital simbolik. Nama besar itu adalah kapital simbolik. Pengakuan sosial terlembagakan seperti profesor, ya, seperti pimpinan daerah itu adalah kapital simbolik. Jadi nanti tergantung di arena apa kita bermain sehingga apa yang dipertaruhkan dalam kapital itu. Lalu yang menarik bagi kita juga gagasan dia tentang distinction. Distinction itu membedakan diri, ya. Membedakan diri sebagai strategi kekuasaan, ya. Ini contoh sederhana aja, kalau misalnya ada yang baru saja liburan keliling Eropa, pulang nggak ditanya oleh temennya. Nah, kalau nggak ditanya kan rugi, sudah banyak, sudah keliling sana nggak ada yang nanya. Lalu dia yang pura-pura nanya, kemarin liburan kemana? Oh, saya ke Bali. Berapa hari? Seminggu. Senang nggak di Bali? Enggak. Kenapa nggak senang? Karena setiap hari hujan. Oh, sama. Saya juga liburan tapi hujannya hujan salju gitu. Ya, jadi membedakan diri untuk menempatkan diri pada tempatnya. Pakai merek, ya.
terus makan di restoran mana, ya, minum di Starbucks, itu adalah distinction. Jadi Bourdieu nanti akan mengatakan distinction ini salah satu strategi kekuasaan. Biasanya distinction itu menurut Bourdieu di 3 hal, yaitu makanan, penampilan, dan budaya. Dan Bourdieu meneliti luar biasa dengan judulnya Distinction, buku dia. Itu luar biasa. Jadi dia bisa meneliti kelas populer, kelas menengah, kelas bourgeois itu konsumsinya apa saja. Gaya hidupnya seperti apa. Lalu juga belanjanya di mana saja. Perginya liburan kemana saja. Yang dibeli apa saja. Itu diteliti banyak. Sampai detail-detail. Jadi dalam bukunya Distinction itu sekaligus mixed method. Dia menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Menarik sekali. Menarik sekali. Ini kurang lebih 4 sumbangan yang sangat berarti. Sebetulnya saya tambahkan satu lagi yang disebut nanti kekerasan simbolis. Ya, kekerasan simbolis itu adalah kekerasan di mana korbannya menyetujui menjadi korban. Ya, nanti beroperasi melalui bahasa, melalui simbol dan melalui representasi. Nanti akan saya jelaskan masing-masing satu persatu. Ini kurang lebih pengantar untuk konsep-konsep baru yang dicoba diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan atau menunggu saya menjelaskan masing-masing? Kalau sudah ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak, silahkan Pak Wadyo Pasaribu. Itu Mbak. Baik, Ada satu orang, Pak. Iya Romo, Pak Wadyo Pasaribu, silakan. Iya, karena Romo membuka cara berdialog seperti ini, mohon izinkan saya juga berbicara. Nah, yang saya sejauh yang saya coba pahami mengenai Pierre Bourdieu, yang sekarang banyak dikutip oleh orang-orang khususnya para aktivis progresif ya untuk melakukan perubahan. Nah, Romo, persisnya pada yang Bourdieu maksud gitu. Mohon dikoreksi jika salah. Bacanya Bourdieu, jangan Badiou. Ada Alain Badiou, ada Pierre Bourdieu. Ini Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Ya. Nah, ada satu paragraf dia yang saya terjemahkan itu begini, bahwa habitus itu adalah produk dari aktivitas atau upaya inculcation, penanaman, dan apropriasi atau penghayatan yang diperlukan. Apropriasi itu menjadi milik diri. Nah, tapi di situ ada dalam paragraf itu diperlukan agar produk yang merupakan sejarah kolektif, struktur objektif itu berhasil mereproduksikan diri mereka sendiri. Sekurang-kurang bisa dalam bentuk disposisi atau etos yang tahan lama. Nah, ini yang saya bingung. Bagaimana itu bisa berubah menjadi etos? Makasih. Ini Pak, saya memberikan 3 dimensi habitus langsung saja. Ya. Jadi 3 dimensi habitus itu ini nanti yang membedakan hanya sekedar habit. Jadi ada proses perolehan menjadi dasar kepribadian dan menjadi logika sosial. Mengapa nanti disebut etos? Itulah nanti kaitannya dengan bahwa habitus tidak sekedar conditioning. Habitus itu terkait dengan kelas sosial. Nah, etos itu kaitannya dengan kelas sosial nanti. Ada suatu kelompok sosial. Itu yang nanti diabadikan. Nah, proses perolehannya, habitus itu hasil keterampilan yang Anda sebutkan sebagai incalculation tadi. Jadi hasil keterampilan, habit itu juga masuk, tetapi hanya salah satu cara mendapatkan habitus habit itu. Jadi hasil keterampilan, pembiasaan, ya. Tetapi Bourdieu mengatakan penyampaian habitus yang paling efektif adalah yang paling implisit. Apa yang paling implisit? Yang paling implisit adalah teladan. Nah, ini yang perlu incalculation yang paling baik adalah teladan. Maka proses perolehannya habitus itu menjadi sumber kreativitas dan bisa diwariskan. Ya, kalau ayahnya seorang pelukis, bisa saja anaknya senang melukis. Ya.
Ini saya memberi contoh sederhana yang saya amati sendiri. Saya itu punya umat yang seorang sudah lansia, nenek-nenek umur 70-an. Itu hampir setiap 2-3 kali setahun itu pergi ke Amerika. Lalu dia cerita ke saya begini, Romo, saya kalau ke Amerika itu nggak keluar biaya untuk tiket. Kok bisa? Nah, saya waktu ke Amerika itu saya bawa batik, dan saya jual di sana itu bisa mengganti untuk uang tiket. Oh, luar biasa. Nah, cucunya sering ikut. Waktu cucunya pulang, saya tanya, kamu beli mainan sampai 12 itu buat apa? 1 aja kan cukup. Dia bilang apa? Oh, di JIS belum ada yang punya ini. Di sini saya jual 3 kali lipat laku. Anda tahu penyampaian sebuah habitus itu bukan pertama-tama inculcation karena diajarkan, tetapi karena mengamati. Jadi melihat neneknya itu bisa pulang pergi Amerika, sudah kaya, pulang pergi nggak ada biaya karena apa? Jualan batik. Nah, cucunya pun ikut-ikutan. Ternyata dia uang sakunya nggak berkurang karena apa? Beli mainan di sana dijual di sini. Ini salah satu bentuk bagaimana itu dimiliki oleh kelas sosial. Lalu habitus itu menjadi dasar kepribadian, menjadi etos. Etos itu kan sebetulnya prinsip moral yang tidak usah mengemuka di dalam kesadaran, tetapi efektif operasional mempengaruhi diri kita. Ya, cekatan itu etos. Entrepreneurship, jiwa entrepreneur itu etos. Ya, jujur itu juga bisa menjadi etos. Ya. Nah, itu kan diwariskan kalau suatu kelompok. Dalam arti itu pertanyaan Anda. Ya. Tetapi kita harus tahu bahwa juga di situ ada kerangka penafsiran dan perangkat sosialisasi. Artinya apa perangkat penafsiran? Kalau Anda menjelek-jelekan PDIP di Sragen PDIP tetap menang, Pak. Kalau Anda menjelek-jelekan PKB di Wonosobo PKB tetap menang. Artinya apa? Di situ ada habitus dalam pemikiran politik, kerangka penafsiran. Perangkat sosialisasi, kalau orang tuanya punya kenalan banyak, bisa diwariskan ke anak-anaknya. Arah orientasi sosial, cita-cita kita itu ternyata tidak mandiri sama sekali, ternyata pengaruh lingkungan. Ya, seperti saya menjadi Romo karena keluarga saya dan lingkungan saya sangat menghargai Romo, jadi pengen dihargai juga dalam bawah sadar saya kan, gitu loh. Nah sekarang di Eropa Barat itu imam tidak terlalu dihargai, ya sedikit yang masuk, orang nggak akan bercita-cita sejak kecil, tidak pernah berpikir ke situ. Ya itu arah orientasi sosial pun sebetulnya tidak bebas. Nah, logika sosial, habitus itu berfungsi dalam menjelaskan berfungsinya masyarakat, gaya hidup dan opini. Anda mungkin bertanya, kok orang kaya itu kebanyakan menikah dengan orang kaya ya, jarang dengan orang miskin. Nah ini logika sosial, mudah sekali dijelaskan. Orang miskin berangkat sekolah naik angkot, orang kaya diantar mobil. Di sekolah, yang kaya-kaya ngegeng sendiri. Pulang sekolah, yang kaya ke Starbucks, yang miskin cari rumput. Nah, kapan ketemu? Ya toh? Yang kaya liburan paling tidak ke Singapura, ke Australia, yang miskin ke Kerawang. Nah, ketemunya kapan? Gitu. Gitu loh. Jadi ini mengenai logika sosial ini, gaya hidup itu seperti itu. Begitu ya Mas, pertanyaannya kurang lebih sekaligus saya menjelaskan 3 dimensi habitus. Oke. Monggo dong. Terima kasih. Ya. Boleh nanya, Rom? Boleh, silakan. Sejauh mana hubungan habitus dengan memes, Romo? Memes. Dengan? Membentuk memes, M-E-M-E. Dalam ilmu sosial ada memes, DNA-nya ilmu sosial. Meme tulisannya, Romo. Nah, itu apa maksudnya yang dimaksud memes? Memes itu seperti gini. Kalau di Indonesia, misalnya orang tuh masak nasi itu dari turun-menurun. Ya. Jadi semacam DNA tapi level sosial. Ya. Mengapa orang Indonesia bisa masak nasi? Karena memang dari turun-menurun, jamu. Tapi orang Barat kentang itu, nah, inherited sosial itu disebut memes. Dan saya rasa habitus penyumbang banyak dalam hal itu. Betul ya, Romo? Betul, ada. Hanya memang biasanya kalau kita melihat habitus itu kaitannya dengan perilaku. Ya, biasanya. Tapi bahwa itu adalah sesuatu yang diturunkan, cara kerja salah satu bentuk
yang diturunkan ya bisa saja menjadi bagian itu. Termasuk pola pikir, Romo, ya? Juga bisa ya? Pola pikir, Romo. Bisa. Termasuk ini kerangka penafsiran ini masuk pola pikir, Pak. Kalau di Indonesia misalnya ada macam-macam setan gitu ya, tapi orang Barat lain, formatnya beda gitu. Ada Gondoruo, ada kuntilanak, ada. Kalau saya di Barat gitu, bukan. Mengalami sendiri, saya punya teman orang Perancis yang dulu pernah menjadi direktur LIP di Jogja. Iya. Orang Jawa, dia suatu ketika cerita ke saya, Moko kamu itu enak ya, kalau ada masalah kamu bisa berdoa. Iya. Aku ini tidak ada konsep Tuhan itu nggak ada. Nggak bisa saya itu kalau kesulitan minta tolong Tuhan itu karena sejak kecil nggak ada konsep Tuhan. Nggak ada konsep Tuhan, iya. Ya, ini habitus Pak kalau ini. Iya. Ya, itu. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih, Romo. Menarik. Ya. Silakan lanjut, Romo.